Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mei Rahmawati Susanti, NIM 932122619. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Komunikasi Kebijakan Pendidikan. Di sini saya akan membahas yang pertama adalah definisi komunikasi kebijakan pendidikan, yang kedua adalah tujuan komunikasi kebijakan pendidikan, yang ketiga adalah urgensi kebijakan pendidikan, yang keempat adalah model komunikasi kebijakan pendidikan, yang kelima adalah problematika komunikasi kebijakan pendidikan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, definisi komunikasi kebijakan pendidikan. Baik, menurut Wilbur Schramm, komunikasi merupakan suatu proses berbagi atau sharing proses. Dia juga menguraikan bahwa komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang artinya umum atau bersama. Kemudian, sedangkan kata kebijakan itu sendiri adalah seperangkat aturan, dan pendidikan itu merujuk pada bidangnya, sehingga kebijakan pendidikan merupakan suatu perangkat aturan mengenai pendidikan. Kemudian dari kedua pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya komunikasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses berbagi informasi, ide, atau sikap mengenai aturan dalam pendidikan agar tercapainya tujuan yang diinginkan. Kemudian yang kedua, saya akan membahas mengenai tujuan komunikasi kebijakan pendidikan. Adapun tujuan dari komunikasi kebijakan adalah untuk mengubah perilaku sasaran dengan menggunakan berbagai pendekatan baik secara teoritis maupun praktis atau yang dalam dunia komunikasi disebut juga dengan teori belajar. Selain itu, dengan adanya kebijakan akan mempermudah komunikator termasuk seorang pendidik dan lain sebagainya itu untuk mencapai sasaran pendidikan. Adapun tujuan umumnya adalah yang pertama, menetapkan dan menyebarkan maksud dari suatu usaha. Yang kedua adalah mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah mengorganisasikan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat, memilih, mengembangkan, dan menilai anggota. Kemudian yang kelima, memimpin, mengarahkan, memotivasi, dan menciptakan iklim kerja yang semua orang mau berkontribusi. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai urgensi kebijakan pendidikan. Urgensi yang pertama adalah agar khalayak memahami lebih mendalam mengenai kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan yang telah disepakati harus selalu dikomunikasikan secara terus-menerus kepada khalayak agar mereka paham secara mendalam. Karena biasanya kesalahpahaman dalam kebijakan tersebut biasanya terjadi bukan karena kebijakan yang telah dibuat tadi kurang aspiratif atau tidak benar, tetapi melainkan belum dipahaminya oleh khalayak. Maka dari itu, seperti yang saya jelaskan tadi, kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan dan yang telah disepakati harus selalu dikomunikasikan secara terus-menerus kepada khalayak agar mereka paham secara mendalam dan tidak adanya kesalahpahaman dalam perumusan kebijakan pendidikan yang telah dibuat. Yang kedua adalah menghindari kesalahpahaman. Keteraturan pemberian informasi sangat penting
Jangan sampai semua hal yang sudah dikomunikasikan oleh komunikator tidak dapat dipahami oleh komunikan, karena jika terjadi ketidaksesuaian, maka akan mengakibatkan kebijakan yang telah dibuat tidak tersosialkan dengan baik. Sebenarnya, dalam setiap komunikasi juga terdapat halangan atau barrier. Namun, halangan ini dapat terpecahkan jika komunikasi dilakukan secara terus-menerus. Terkadang, untuk memecahkan masalah atau halangan ini juga bisa disiasati dengan menggunakan simbol-simbol yang bisa disepakati oleh khalayak atau sasaran dari kebijakan pendidikan tersebut. Kemudian, dengan adanya perencanaan, diharapkan tumbuhnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan kepada pencapaian tujuan. Kemudian, yang keempat, dengan adanya perencanaan, maka dapat dilakukan perkiraan terhadap hal-hal yang menyangkut pembelajaran. Kemudian yang terakhir, dengan adanya perencanaan dapat dilakukan penyusunan skala prioritas. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai batasan komunikasi kebijakan pendidikan. Adapun batasannya adalah kebijakan pendidikan yang telah dibuat oleh pelaksana kebijakan diinformasikan kepada seluruh perangkat kebijakan terlebih dahulu. Kemudian, pelaksana dan juga perangkatnya beramai-ramai mengomunikasikan kepada khalayak umum. Jadi itu ya urutannya. Kemudian, setelah itu, dari setiap khalayak umum menginformasikan kebijakan pendidikan yang telah dibuat dan yang telah didengar tadi disampaikan kepada sesamanya. Jadi urutannya tadi, kebijakan pendidikan yang telah dibuat oleh pelaksana diinformasikan kepada seluruh perangkat kebijakan pendidikan, kemudian pelaksana dan juga perangkatnya mengomunikasikan kepada khalayak umum, kemudian khalayak umum menginformasikan kepada sesamanya. Kemudian saya akan membahas mengenai model komunikasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, menggunakan model komunikasi satu arah. Model komunikasi ini sering disebut dengan model komunikasi aksi atau juga lazim dikenal dengan top down karena komunikasinya secara sepihak. Menurut Wilbur Schramm, dia memberikan model proses komunikasi yang berbeda sedikit dengan dua model sebelumnya. Dia memperlihatkan pentingnya peranan pengalaman dalam proses komunikasi. Di sini pengalaman menentukan apakah pesan yang disampaikan dapat diterima oleh si penerima pesan. Maksudnya adalah pengalaman itu menentukan apakah pesan yang disampaikan dapat diterima sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesannya. Kemudian yang kedua adalah model komunikasi dua arah. Model komunikasi ini bisa disebut dengan model komunikasi interaksi. Model ini memiliki dua arah sekaligus, yakni dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, karena adanya kebutuhan yang sama antara pelaksana kebijakan sebagai sumber pesan-pesan kedua dengan khalayak sebagai penerima pesan, atau juga bisa diartikan berupa komunikasi yang konsultatif di mana sumber pesan dengan penerima pesan memberikan kontribusi yang seimbang. Kemudian yang ketiga adalah model komunikasi multi arah.
Model komunikasi ini bisa disebut sebagai model komunikasi transaksi. Jadi komunikasi ini sifatnya multi arah ya. Misalnya aliran pesan tidak saja dari sumber pesan ke penerima atau dari penerima kepada sumber pesan, melainkan dapat terjadi antar sumber pesan dan antar penerima pesan. Menurut model ini, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, dan khalayak sasarannya sama-sama aktif dalam proses komunikasi. Dengan begini, pesan kebijakan yang telah dibuat dapat diterima oleh penerima pesan. Yang kelima adalah problematika komunikasi kebijakan pendidikan. Ada 3 problem. Yang pertama, problem yang bersumber dari komunikator kebijakan pendidikan yang meliputi kurang ahlinya komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan, sehingga kebijakan pendidikan yang rumusannya sudah jelas bisa tidak jelas karena tidak disampaikan dengan baik oleh komunikatornya. Kemudian yang kedua, komunikator mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikan dalam banyak hal. Kemudian yang ketiga, kurangnya kredibilitas komunikator, di mana komunikan yang dimaksud dengan kredibilitas komunikator itu sendiri harus meliputi mulai dari tingkat ketokohannya di masyarakat, perilaku dan sikapnya, serta kemampuan aktingnya. Yang kedua, problem-problem komunikasi kebijakan pendidikan yang bersumber dari pesannya sendiri adalah: yang pertama, pesan itu sendiri adalah rumusan yang kebijakannya tidak begitu jelas. Ketidakjelasan rumusan ini terjadi akibat dari banyaknya kompromi dan upaya konsensus yang dilakukan oleh para aktor pada saat merumuskan kebijakan. Kemudian yang kedua, sebagai rumusan kebijakan yang baru dan belum menghalayak, bisa jadi rumusan kebijakan tersebut dirasakan asing oleh khalayak. Karena dirasa asing, maka akan muncul atau timbul penolakan dari komunikan. Kemudian yang ketiga, sebagai akibat dari komprominya banyak aktor dalam merumuskan kebijakan, maka tidak jarang rumusan kebijakan tersebut sangat ideal dan kurang realistik. Dengan adanya hal ini bisa menjadi penyebab komunikan yang menerima pesan dari komunikator bersifat apatis atau cuek, tidak mau tahu, dan menganggap hal tersebut hanya sebagai isapan jempol belaka. Kemudian problem komunikasi kebijakan pendidikan yang bersumber dari komunikannya. Yang pertama, karena heterogennya komunikan. Heterogenitas komunikasi ini terdapat dalam beberapa tingkatan pendidikan, yakni ragam etnis, kepercayaan dan agama, dan ragam simbol-simbol yang dipakai dalam kehidupannya. Dengan adanya heterogenitas komunikasi ini menyebabkan sulitnya mencari bahasa yang cocok untuk mereka. Penyesuaian penyampaian pesan berdasarkan strata atas tentu menjadi penyebab tidak dipahaminya pesan tersebut kepada masyarakat kebanyakan. Sedangkan jika gaya bahasanya menyesuaikan dengan orang yang stratanya rendah, bisa-bisa dianggap tidak berbobot penggunaan bahasanya, sehingga orang yang memiliki strata atas tidak dapat memahami isi kebijakan pendidikan yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah adanya pengetahuan
sebelumnya dari pihak komunikan yang berbeda sama sekali dengan pesan-pesan kebijakan yang baru saja diterima. Dengan adanya hal ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam memahami kebijakan. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya dapat menyimpulkan bahwasannya komunikasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses berbagi informasi, ide, atau sikap mengenai aturan dalam pendidikan agar berguna dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan. Komunikasi kebijakan pendidikan harus berusaha untuk memenuhi langit harapan masyarakat Indonesia, yakni terpenuhinya pendidikan yang unggul bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari simpul yang paling bawah hingga strata yang paling atas. Adapun tujuan dari komunikasi kebijakan pendidikan secara umum yakni menetapkan dan menyebarkan maksud daripada suatu usaha, kemudian mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan, kemudian mengorganisasikan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien, memilih, mengembangkan, menilai anggota, memimpin, kemudian mengarahkan, memotivasi dan menciptakan suatu iklim kerja di mana setiap orang mau memberikan kontribusi. Kemudian, komunikasi kebijakan pendidikan juga memiliki batasan. Adapun batasannya yaitu para pelaksana kebijakan bersama dengan perangkatnya mengomunikasikan lagi rumusan kebijakan yang telah dibuat kepada khalayak secara umum. Kemudian di dalam perjalanan komunikasi kebijakan penelitian terdapat 3 model komunikasi, yakni yang pertama model komunikasi satu arah, kemudian model komunikasi 2 arah, kemudian model komunikasi multi arah. Dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan komunikasi tidak hanya berjalan secara mulus saja ya tentunya, tetapi juga terdapat problematika yang bersumber dari komunikatornya. Misalnya, kurang ahlinya komunikator dalam menyampaikan pesan, kemudian problematika yang bersumber dari diri sendiri, misalnya pesan itu sendiri adalah rumusan yang kebijakannya tidak begitu jelas, dan yang terakhir merupakan problem yang bersumber dari komunikannya, misalnya heterogennya komunikan dan adanya pengetahuan sebelumnya dari pihak komunikan yang berbeda sama sekali dengan pesan-pesan kebijakan yang baru saja diterima. Jadi itu yang dapat saya simpulkan. Kurang lebih mohon maaf apabila ada yang ingin ditanyakan. Apabila masih ada waktu mungkin bisa ditanyakan nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.